Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arya Bimantara dengan NIM 192242337. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode manajemen file pada komputer. Baik, langsung saja. Sistem manajemen file. Sifat file. Yang pertama ada persistence. Informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun catu daya dihilangkan, sehingga tetap dapat digunakan kembali di masa datang. Kemudian size, umumnya berukuran besar sehingga memungkinkan penyimpanan informasi yang sangat besar disimpan. Kemudian shareability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkuren. Kemudian ada sasaran manajemen file, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, termasuk penyimpanan data dan kemampuan melakukan operasi. Ini ada contoh-contohnya, menampilkan seluruh record, menampilkan satu record data, menyisipkan satu record data, menghapus satu record data, dan lain sebagainya. Kemudian sasaran manajemen file, menjamin data pada file adalah valid. Kemudian optimasi kinerja dan menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpan. Kemudian meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau perusakan data. Menyediakan sekumpulan rutin interface input-output. Menyediakan dukungan input-output bagi banyak memakai dalam kasus sistem multi-user. Kemudian terdapat fungsi manajemen file. Pemakai dapat menciptakan, memodifikasi, dan menghapus berkas. Pemakai juga dapat memakai bersama file secara terkendali. Kemudian mekanisme pemakaian file secara bersama. Pemakai dapat menstrukturkan berkas-berkasnya sehingga menyamankan aplikasi. Kemudian pemakai dapat melakukan transfer informasi antar berkas. Kemudian kemampuan backup dan recovery harus disediakan untuk mencegah kehilangan. Pemakai mengacu file dengan nama simbolik pada lingkungan sensitif di mana dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Kemudian menyediakan interface user friendly. Ini adalah contoh arsitektur sistem manajemen file. Kemudian ini ada macam organisasi file, ada struktur dasar, struktur file dengan indeks, struktur file spesifikasi keperluan sistem komputer. Kemudian ini ada sistem file dasar. Sistem file dasar atau tingkat masukan atau keluaran merupakan interface utama dengan lingkaran di luar sistem komputer. Lapisan ini berurusan dengan blok-blok data yang dapat dipertukarkan antara sistem dengan disk dan tab. Lapisan ini berfungsi dalam penempatan blok-blok data pada perangkat penyimpan sekunder dan dengan buffering blok-blok data itu pada memori utama. Lapisan ini tidak berkaitan dengan isi data atau struktur file yang terlibat. Kemudian ada abstraksi atau gambaran file dan directory. Konsep dasar manajemen file dalam operating system adalah file dan directory. Sistem file memberikan abstraksi ke pemakai berupa file dan directory. Pemakai yaitu manusia ataupun proses tidak lagi berkaitan dengan blok-blok data, melainkan beroperasi terhadap abstraksi file dan directory. Kemudian operasi-operasi terhadap file dan directory. Kumpulan sistem call
untuk memanipulasi file dan direktori. Kemudian ada sistem akses. Lapisan ini menyediakan interface standar antara aplikasi-aplikasi dan sistem file serta perangkat yang menyimpan data. Kemudian penamaan file, pemakai mengacu file dengan nama simbolik. Tidak diperbolehkan nama file yang sama di satu direktori. Terdapat dua pendekatan, yaitu sistem case sensitif dan case insensitif. Case sensitif sistem membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Kemudian sistem case insensitif sistem tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Kemudian ada akses file. Cara akses: perangkat penyimpanan, perangkat akses sekuensial, kemudian perangkat akses acak. Kemudian ada tipe file, file regular. File berisi informasi terdiri dari file ASCII dan biner. File directory merupakan file yang berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. Kemudian ada file spesial, merupakan nama logic perangkat input-output. Kemudian terdapat atribut file, adalah informasi tambahan mengenai file untuk memperjelas dan membatasi operasi-operasi apa saja yang dapat diterapkan. Atribut digunakan untuk pengelolaan file. Ini contoh atributnya, file dan deskripsinya ada di sini. Kemudian yang terakhir ada operasi file. Ini contoh pengoperasiannya, ada create, delete, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.